Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pangestu Pratama dari Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen SDM. Pengertian manajemen SDM. Yang satu, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat sejalan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Selanjutnya, tujuan-tujuan MSDM. Yang satu, tujuan organisasional. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Yang keempat, tujuan personal. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntunan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan kerja bisa meninggalkan organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, persiapan dan seleksi, antara lain analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi, antara lain orientasi, penempatan, dan PHK. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan perencanaan karir dan penilaian kinerja. Di sini ada tugas-tugas MSDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi. Yang satu, melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan yang spesifik. Yang kedua, meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengembangkan implementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Yang keempat, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Yang kelima, seleksi dan penempatan sumber daya manusia untuk mengisi peran tertentu di dalam. Pada pengembangan sumber daya manusia ada 5. Yang satu, orientasi dan training karyawan. Yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan program pengembangan organisasional. Yang ketiga, mengembangkan tim yang efektif di dalam struktur organisasi. Yang keempat, mendesain sistem penilaian karyawan. Yang kelima, membantu karyawan dalam rencana mengembangkan karir. Pada kompensasi ada 2. Yang satu, mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan konsistensi kompensasi. Pada karyawan dan hubungan perburuan juga ada 2. Yang satu, melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja. Yang kedua, mendesain sistem disiplin dan mengenangi
kesehatan dan keselamatan kerja. Yang satu, menyelesaikan dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselarasan kerja. Yang kedua, menyediakan bantuan untuk mengatasi persoalan pribadi karyawan yang pernah berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Yang terakhir, riset sumber daya manusia. Yang satu, menyediakan informasi sumber daya manusia. Yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasi karyawan. Selanjutnya, permasalahan SDM. Yang satu, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, turnover yang tinggi. Yang tiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam, angka kecelakaan kerja yang tinggi. Yang ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan. Yang kedelapan, ketidakberdayaan karyawan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.